Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Kang Mas Udi Delta. Kegiatan mendaki adalah kegiatan yang menyenangkan. Selain berolahraga, kita juga bisa memanjakan mata dengan pemandangan alam yang sangat elok. Nah, ada banyak aturan yang tidak tertulis yang harus kita taati. Ibarat tamu, kita harus bisa menjaga etika ketika berada di gunung. Begitu juga ketika kita akan melakukan aktivitas VAB atau yang lebih familiar di telinga para pendaki adalah sebutan menanam ranjau gunung atau ranjau darat. Maka harus dilakukan sebaik mungkin agar ranjau tersebut tidak menimbulkan polusi dan tidak boleh pendaki lain. Nah, apa saja yang harus dilakukan ketika ingin buang air besar di gunung? Simak ulasannya sampai selesai ya. Yang pertama, memilih lokasi yang tepat. Carilah lokasi yang tepat untuk buang air besar. Lokasi yang sekiranya tidak terlihat oleh orang banyak, seperti semak-semak atau di sekitaran batuan. Juga cari lokasi yang tidak membahayakan seperti di pinggir tebing curam, jurang, atau lubang sarang. Hindari juga buang air besar di sumber air, baik yang mengalir ataupun disendang, karena air di gunung biasanya dimanfaatkan oleh para pendaki dan warga di lereng gunung. Hindari buang air besar di sepanjang jalur pendakian, karena selain jorok juga mengganggu pendaki lain yang melintas. Hindari juga buang air besar di makam atau tempat-tempat yang dikeramatkan, agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Yang berikutnya, ajaklah salah satu teman untuk menemani. Karena aktivitas buang air besar jauh dari tenda kelompok kalian, maka ajaklah salah satu teman kalian untuk menemani, agar ketika terjadi sesuatu, teman kalian bisa menolong atau menggamari kelompok pendakianmu. Atau ketika ada pendaki lain yang kebetulan melintas di dekatmu, teman kalian bisa mengabari. Yang berikutnya yaitu gunakan matras. Apabila lokasi BAB terlalu terbuka, kalian bisa menggunakan matras spons untuk menutupi aktivitasmu. Matras ini cukup praktis menutupi tubuhmu karena bentuknya yang melingkar ketika dipasang. Yang berikutnya, gunakan tenda khusus BAB. Ada sebagian kelompok pendaki yang menggunakan tenda khusus. Tenda ini selain bisa digunakan untuk keperluan mandi dan ganti pakaian, tenda ini juga bisa digunakan untuk kegiatan BAB. Tenda ini biasanya didirikan tidak jauh dari tempat berkemah. Yang berikutnya, siapkan tisu dan alat untuk menggali. Buatlah lubang dengan menggunakan skop kecil dengan lebar dan kedalaman sekitar 15 atau 20 cm. Lubang ini digunakan untuk menanam ranjau daratmu agar tidak terinjak oleh pendaki lain yang ingin melakukan aktivitas BAB di tempat yang sama. Jika tidak mendapati alat skop, kalian bisa menggunakan pisau lipat untuk menggali tanah, seperti ketika kalian menggunakan pisau lipat untuk membuat parit di sekitaran tenda. Setelah BAB selesai, gunakan tisu untuk membersihkan. Tisu yang paling bagus adalah tisu basah, akan tetapi kebanyakan tisu basah dilarang menggunanya di gunung, karena jenis tisu ini sulit diurai atau sulit hancur. Kalian bisa menyiasatinya dengan menggunakan tisu kering yang kalian basahi dengan sedikit air. Setelah semua selesai, masukkan semua tisu yang telah terpakai di lubang. Tutup lubang serapat dan serapi mungkin agar tidak menimbulkan bau. Nah, itu tadi sedikit tips bagi kalian yang ingin melakukan aktivitas BAB di gunung. Semoga bermanfaat. Tetap jaga lingkungan dengan baik agar terjaga kelestariannya dan bisa dinikmati bersama-sama. Tetap menjadi pendaki yang beretika dan selalu bawa turun sampah. Salam lestari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.